Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6A, Praktikum Bioinformatika. Pada kesempatan kali ini, kami akan eh, mendemonstrasikan tentang bagaimana kita mengakses suatu data gen menggunakan web NCBI. Sebelumnya, perkenalkan saya Rian Hansufri dengan NIM 2210427001 dan rekan-rekan saya. Nama saya Raudatul Triandini dengan NIM 22104223. Perkenalkan, saya Ramisa Utari dengan NIM 2210423019. Perkenalkan, saya Bunga Ramatina Permata dengan NIM 2021. Perkenalkan, saya Sabrina Chandra Ningrum dengan akhiran NIM 2210423016. Perkenalkan, saya Vina Maula Khairatin dengan akhiran NIM 2210423017. Semuanya telah memperkenalkan diri. Untuk pada demonstrasi kali ini, kita akan menggunakan web NCBI sebagai home database dari gen yang akan kita cari pada kesempatan kali ini, di mana gen untuk kesempatan demonstrasi kali ini adalah gen NGF atau gen NGF. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, kita bisa buka halaman Google, bisa di Chrome ataupun di Firefox, kecuali di Explorer. Nah, di Chrome, pada search bar-nya kita ketikkan link ncbi.nlm.nih.gov. Lalu tekan Enter, di mana kita akan langsung memasuki ke dalam web home pada laman NCBI. Nah, pada bagian ini, pada bagian atas di bawah banner dari nama web akan terdapat search bar, di mana di sanalah kita akan mengetikkan gen apa yang akan kita cari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggali informasi tentang gen NGF, di mana pada topik kali ini kita akan membahas 13 atau 14 poin penting, di mana akan ada berupa berapa jumlah data base gen tersebut, dan juga gen tersebut terdapat pada kromosom berapa, dengan panjang DNA berapa, dan jumlah eksonnya berapa. Lalu juga kita akan menggali informasi tentang apa saja fungsi dari gen tersebut, serta kita juga akan menghitung berapa jumlah citasi atau artikel yang membahas tentang gen NGF di web PubMed yang langsung terhubung dengan NCBI. Selain itu, kita juga akan mengkaji atau mengolah dan melihat data gen tersebut atau gen NGF ini berhubungan dengan penyakit apa saja dan apa saja fungsi dari gen tersebut gitu. Dan terlibat dalam proses apa gen NGF ini, serta apa saja komponen dari gen-gen tersebut. Selain itu, kita juga akan membahas tentang reference sequence gens dan accession number dari gen NGF pada Homo sapiens atau pada manusia, serta kita juga akan menentukan bagian-bagian eksonnya dan reference sequence untuk mRNA serta panjang nukleotida dari mRNA yang dihasilkan oleh gen NGF ini. Selanjutnya kita juga akan berbicara tentang reference sequence protein dan panjang asam amino dari gen NGF ini serta fungsi dari masing-masing sequence asam amino yang dihasilkan dari protein yang dihasilkan oleh gen NGF ini. Oke, untuk poin yang pertama, berapa jumlah database gen tersebut? Setelah kita memasuki laman NCBI, kita ketikkan nama gen yang akan kita cari di search bar, lalu kita klik tombol search, di mana setelah kita mengklik, kita akan diarahkan ke laman yang berisi tentang segala informasi yang kita butuhkan tentang gen NGF. Seperti namanya NGF atau Nerve Growth Factor, di mana gen ini hanya terdapat pada Homo sapiens atau pada manusia. Di mana gen NGF ini juga biasa disebut atau orang menyebutnya menuliskan di dalam artikel itu sebagai beta NGF, HSAN5, NGFB atau NGFB dengan gen ID-nya itu ada 4803. Geser ke bawah sedikit, kita akan menemukan beberapa blog di mana setiap blog itu berisikan tentang informasi literaturnya, informasi tentang gen, informasi tentang protein, juga informasi tentang genom, clinicals-nya, dan juga proses-proses yang ada pada PubChem, di mana proses PubChem ini akan berkaitan dengan proses biokimia dari gen yang akan kita pelajari.
Nah, pada poin pertama ini, kita akan mencari berapa banyak database dari gen NGF ini pada laman NCBI. Di sini kita scroll dan kita lihat pada blockchain, kita akan menemukan bahwa database gen dari NGF itu terdapat sebanyak 2.352 data. Di mana untuk lebih lanjutnya kita bisa mengklik tombol gen tersebut dan akan membawa kita kepada laman yang lebih terperinci tentang gen NGF ini. Pada blok atas sudah terlihat bahwa gen NGF atau nerve growth factor ini hanya terdapat pada Homo sapien, juga diberikan nama istilahnya, dan juga ada gen ID-nya. Untuk selanjutnya, search result itu ada 2.352 dari 2.352 gen yang ada, seperti yang teman-teman lihat di layar. Semuanya kita klik pada gen yang pertama, pada data yang pertama, karena data itu akan membawa kita kepada dataset yang ada tentang gen NGF yang telah diteliti oleh para ilmuwan sebelumnya, di mana organisme yang memiliki gen NGF hanya Homo sapiens atau manusia, sedangkan untuk turunannya itu ada pada eukariota, diturunkan dari eukariota, metazoa, chordata, craniata, vertebrata, eutelestomi, mamalia, euteria, dan selain sebagainya. Juga diberikan nama istilahnya atau nama lainnya seperti NGFB, HSAN5, dan beta NGF. Di mana pada summary ini kita akan dipaparkan tentang rangkuman singkat tentang apa fungsi dan apa saja fungsi dari gen-gen tersebut. Seperti this gene is a member of NGF beta family and encode a secret protein which homodimerized and incorporated into the largest complex. This protein has nerve growth stimulating, di mana gen NGF ini akan membentuk suatu protein yang akan menstimulasi aktivitas dari pertumbuhan saraf pada manusia, di mana ketika protein ini hadir atau protein dari NGF ini hadir, itu akan memacu atau menstimulasi dari pertumbuhan saraf yang kompleks untuk berkembang sehingga terjadi perkembangan saraf yang ada pada manusia. Selanjutnya, kita juga akan mengkaji gen tersebut terdapat pada kromosom berapa dengan panjang DNA berapa gitu. Dan juga berapa jumlah eksonnya ada berapa. Untuk lokasinya pada tag yang kedua ada genomics context, di mana kita bisa melihat ada tulisan location yang menandakan itu adalah lokasi ditemukannya gen NGF pada kromosom manusia, yaitu pada 1p13.2, di mana berarti gen NGF ini kita temukan pada kromosom nomor 1, lengan pendek, lokus ke-13, dan sublokus kedua. Sedangkan untuk jumlah eksonnya kita bisa lihat atau perhatikan pada exon count itu hanya terdapat sepanjang 4 ekson. Oke, mungkin untuk poin selanjutnya yaitu tuliskan fungsi utama dari gen tersebut dan jumlah artikel mengenai gen tersebut akan dijelaskan oleh teman saya Raudatul Triandeni. Kepada Raudatul, dipersilahkan. Baik, terima kasih Rian. Nah, untuk fungsi utama dari gen NGF ini, seperti yang disampaikan oleh Rian tadi, dapat kita lihat pada bagian summary. Gen ini merupakan anggota NGF beta dan mengkodekan protein yang disekresikan yang mengalami homodimerisasi dan dimasukkan ke dalam kompleks yang lebih besar. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai jumlah publikasi yang dapat kita scroll ke bawah pada bagian bibliografi. Baiklah, selanjutnya yaitu ada sejumlah publikasi artikel ini ataupun jurnal yang berkaitan dengan gen yang dapat kita lihat pada bagian bibliografi, di mana pada bagian bibliografi ini ditampilkan ada sejumlah 401 artikel dan jurnal ilmiah yang terhubung dengan PubMed. Nah, dapat kita lihat di bawahnya juga ada sejumlah artikel yang berkaitan dengan fungsi dari gen NGF ini. Ditampilkan yaitu ada sejumlah 323 jurnal dan artikel ilmiah yang ada pada NCBI ini. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu ada penyakit yang berhubungan dengan gen NGF ini yang dapat kita lihat pada bagian fenotip, pada bagian description-nya, yaitu penyakit ini berhubungan dengan penyakit neuropatik sensorik kongenital dengan hilangnya serat mielin kecil secara selektif. Selanjutnya saya kembalikan kepada Rian. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Ratu. Untuk poin selanjutnya, tentang apa saja fungsi gen dan terlibat dalam proses apa saja gen-gen tersebut, dan merupakan komponen apa saja gen tersebut akan dijelaskan oleh Bunga Rahmatina Permata. Pada Bunga, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari gen NGF ini, yaitu kita dapat mencarinya di bagian General Gene Information. Nah, di General Gene Information ini didapatkan mengenai function dari gen NGF, yaitu terdapat 6 data. Di antaranya, yaitu gen NGF ini mengaktifkan aktivitas faktor pertumbuhan, memungkinkan pengikatan lipid, memungkinkan aktivitas penghambat metaloendopeptidase, memungkinkan pengikatan reseptor faktor pertumbuhan saraf, dan memungkinkan pengikatan protein. Perlu digarisbawahi, untuk mencari fungsi dari gen NGF ini, kita dapat melihatnya di General Gene Information. Sedangkan untuk mencari fungsi utama dari gen NGF tersebut dapat dilihat di bagian summary-nya. Selanjutnya yaitu terlibat proses apa saja gen NGF ini dapat kita lihat tetap di bagian laman General Gene Information ini, yaitu di bagian proses, di mana terdapat 15 data yang telah disajikan, di antaranya yaitu terlibat dalam jalur pensinyalan protein reseptor, permukaan sel tirosin kinase, terlibat dalam jalur pensinyalan apoptosis ekstrinsik melalui reseptor domain kematian, dan terlibat dalam modulasi transmisi sinaptik kimia. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Bunga yang telah menjelaskan tentang fungsi spesifik dari gen NGH, serta proses-proses apa saja yang diinisiasi oleh gen-gen tersebut. Untuk poin-poin selanjutnya, tentang komponen apa saja gen tersebut, reference sequence dan accession number, serta bagian-bagian dari exon itu akan dijelaskan oleh Utari. Kepada Ramisa Utari, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan tentang merupakan komponen apa saja gen tersebut, komponen yang ada dalam gen-gen tersebut. Nah, misalkan berada di Golgi lumen, exon, cytosol, dendrit, entrosom lumen, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan mencari tentang reference sequence gen dan assessment number-nya. Pertama kita cari yang NCBA reference sequence. Selanjutnya kita lihat pada genomik. Lalu diklik yang gen bank. Baik. Nanti kita akan dilihatkan tentang lokusnya itu NG yang 00794 dan panjang basa nukleotidanya itu 52.321. Selanjutnya untuk melihat reference sequence-nya itu kita cari exon, tekan lalu akan diarahkan ke bagian origin. Ini merupakan reference sequence yang ada pada gen NGF. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ramisa Utari yang telah menjelaskan tentang reference sequence dan accession number dari gen NGH. Selanjutnya kita juga akan menentukan bagian-bagian exonnya serta reference sequence untuk mRNA dan nukleotidanya.
yang akan dijelaskan oleh Sabrina Chandra Ningrum. Kepada Ningrum, waktu di tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Rian. Selanjutnya saya akan melanjutkan bagaimana untuk mencari ekson dari gen NGF ini. Pertama, kita kembali kepada halaman sebelumnya di bagian NCBI RefSec. NCBI RefSec pada bagian GenBank. Akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk mencari ekson, kita scroll ke bawah pada bagian ekson, yang dimana ekson dari NGF ini dimulai dari urutan 1 sampai 33. Selanjutnya ekson yang keduanya itu dari 44.487 sampai 44.610. Dan ekson yang terakhir yaitu 51.430 sampai 52.321. Selanjutnya masih ada banyak ekson dari NGF ini. Selanjutnya untuk mencari reference sequence untuk mRNA dan panjang nukleotidanya itu balik halaman sebelumnya. NCBI untuk di bagian mRNA dan protein, yaitu klik pada bagian NM002506. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti di sini, yang dimana pada panjang nukleotidanya itu 1061 base pair atau BP. Dan untuk reference sequence untuk mRNA-nya di bagian origin, scroll ke bawah, scroll kembali ke bawah. Yaitu di mana originnya itu dari 1 sampai 1021 reference sequence. Selanjutnya untuk menentukan fungsi dari urutan mRNA dari gen NGF ini itu ditemukan pada summary, bagian summary, yang dimana pada gen NGF ini itu fungsinya itu dapat mengkode protein yang mengalami homodimerisasi, dan selanjutnya aktivitas protein ini dapat merangsang pertumbuhan saraf dan yang kompleks tersebut terlibat dalam pengaturan pertumbuhan dan diferensiasi neuron sensorik dan neuron simpatik tertentu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke. Terima kasih kepada Ningrum yang telah menjelaskan tentang reference sequence dari mRNA dan panjang nukleotida dari mRNA untuk gen NGF, serta fungsi dari urutan mRNA tersebut. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu tentang protein, sequence dari protein, serta maksudnya fungsi dari sequence protein yang dihasilkan oleh gen NGF akan dijelaskan oleh Vina Maula Khairotin. Kepada Vina, waktu di tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Rian. Selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan yang mana pertanyaannya yaitu reference sequence protein dan panjang asam aminonya. Yang mana bisa kita lihat itu pada NCBI protein sequence, yang mana pada bagian genomik, yang mana pada bagian mRNA dan protein, pada layar nomor 1 ini diklik. Lalu akan muncul pada halaman tersebut yang mana ditandai pada lokus, yang mana panjang dari protein tersebut yaitu 241 AA atau 241 asam asid. Selanjutnya itu untuk referensi sequence protein dapat dilihat pada di bawah halaman lanjut, yang mana pada origin ini yaitu setiap huruf melambangkan satu jenis asam amino yang menyusun protein tersebut.
eh, selanjutnya pertanyaannya yaitu fungsi dari masing-masing sekuens asam amino yang mana dapat kita lihat pada summary ini, pada layar summary yang mana fungsinya yaitu aktivasi kinase ini memerlukan fosforilasinya oleh kinase hulu. Setelah aktivasi kinase ini berpindah ke nukleus sel yang terstimulasi, di mana ia memfosforilasi target nukleus. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Kak Vina telah menjelaskan tentang panjang dari berapa jumlah asam amino yang membentuk protein dari gen NGF, serta apa saja fungsi dari masing-masing asam amino tersebut. Nah, mungkin sekian demonstrasi dari penggunaan web NCBI untuk mengambil data atau mencuplik data tentang gen yang akan kita pelajari, mulai dari bagaimana di mana gen itu terdapat, apa saja fungsinya, apa saja di mana saja letaknya, berapa panjang mRNA dan jumlah eksonnya, serta semua data yang kita perlukan ada di NCBI. Mungkin sekian demonstrasi yang kami pada kali ini. Kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 6A mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.